Halo semua, kembali lagi di AMT Channel. Di video kali ini saya mau muter-muter lagi coy, seperti biasa ya kan. Tapi ini sekalian mau bahas coy. Ini ya motorku ini ya. Kemarin itu habis trouble lagi. Troublenya apa itu? Ini coy, trouble di bagian perkoplingan ya. Jadi kemarin itu bunyinya aneh coy. Di bagian gandanya itu bunyinya kayak diesel coy. Ntar kalau ada videonya tak liatin suaranya ya, seperti ini. Kayak diesel traktor itu ya suaranya, aduh. Terus itu siangnya saya buka ya di bagian perkoplingan, makanya ini motornya masih protol-protol coy. Masih protol-protol ya, masih copotan semua dikarenakan baru aja selesai ya ini. Jadi itu kemarin tuh kasusnya ini coy, waktu tak pakai ya tuh tengah malam coy, ya nggak tengah malam ding, hampir pagi coy, jam 3-an ya itu. Motornya itu jam 3-an tak bawa balik pulang dari main ya. Waktu perjalanan balik pulang itu ternyata motornya bunyinya seperti itu coy, seperti di video ya, seperti itu, kayak traktor. Terus siangnya saya bongkar dan ternyata itu baut yang buat ngencengin gandanya itu kendor coy, dan itu lepas ya. Sebenarnya bisa lepas tapi nabrak ke bak koplingnya seperti itu coy. Jadi nggak bisa lepas, copot, bener-bener copot ya itu bautnya. Kok bukan baut sih, mur ya, seperti mur itu buat ngencengin si kampas gandanya. Gara-gara kendor itu jadi suaranya kayak diesel coy. Itu gandanya oblak kayak gini ya, oblak kanan kiri. Ntar tak kasih videonya juga, kemarin sempat ngevideoin sih. Hancur lur, hancur. Ini kendor ya ini. Ini kayaknya dari waktu pemasangan itu nggak kenceng, jadi kayak gini ya. Kemarin itu bunyinya kayak diesel mas bro, kayak dompleng gitu ya. Kayak diesel traktor gitu ya. Ini ternyata jaraknya kendornya lumayan mas bro, seperti ini. Tapi ini bisa dikencengin sih. Ntar tak bawa ke bengkel aja, dikarenakan ini bautnya agak nganceng ya, ntar tak bawa ke bengkel aja. Seperti itu, oblak seperti itu ya. Jadi bunyinya kayak nabrak itu, dok kayak gitu ya. Terus ternyata waktu mau tak lepas bautnya itu nganceng coy, sama dratnya itu nganceng ya. Terus itu langsung tak bawa ke bengkel coy, gara-gara sulit dikeluarin ya, dan nggak punya kuncinya juga sih. Terus setelah tak bawa ke bengkel itu dicopot ya, dratnya itu udah hancur coy, 3 ulir itu hancur ya. Dan di as bandulnya itu ya, di asnya itu dratnya udah hancur coy. Terus di bautnya juga itu juga hancur coy. Di bagian pucuknya aja ya, untung di bagian pucuk coy. Terus saya belikan baut lagi, belikan mur lagi ya, maksudnya belikan mur lagi. Terus tak bawa ke beberapa tukang bubut coy. Itu kan dratnya itu drat halus ya, jadi agak sulit coy cari tukang bubutnya. Itu udah pindah 3 tukang bubut coy, nggak pada punya alatnya ya, maksudnya punya ukuran untuk itu ya. Terus saya cari yang agak jauh, ternyata punya coy, tanpa harus ngelepas ini semua, nurunin mesin ya. Pertama itu divonis suruh nurunin mesin coy, dikarenakan nggak punya alatnya itu ya. Terus saya cari-cari tukang bubut di sekitaran deket saya sih, tapi agak lebih jauh daripada yang 3 tadi. Ternyata punya alatnya coy. Punya alatnya dan ukurannya itu punya ya, buat ngedrat si ulirnya lagi. Tadinya rencana itu mau turun mesin lagi coy, gila, udah mau turun 2 kali turun mesin ya. Untungnya itu ada alatnya, jadi nggak jadi turun mesin mas bro. Jadi yang menyebabkan ulirnya hancur itu sebenarnya gara-gara ini ya, baut yang kendor. Terus kan itu nggak bisa lepas mas bro, di bandulnya itu nggak bisa lepas ya, bautnya nggak bisa sampai copot. Itu dikarenakan nabrak si bak koplingnya mas bro, di bagian seal oli itu ya, nabrak dan ikut muter terus mas bro. Jadi dratnya hancur ya, kan ikut muter kan. Kukira pertamanya itu
awal dinamo starternya atau di bagian magnetnya itu ya, di bagian magnetnya itu kukira di bagian starternya itu lepas Mas Bro, karena di pertama itu nggak bisa di starter Mas Bro. Dengan cara ngebubut ulang itu bisa memangkas biaya cukup lumayan Mas Bro daripada turun mesin ya. Makanya kemarin cari-cari yang bisa tanpa nyopot mesin ya, maksudnya bisa nggak harus nurunin mesin lah. Makanya kemarin nyari-nyari yang bisa tanpa turun mesin ya, ternyata ada. Ya udahlah, langsung tak bawa ke sana Mas Bro motornya. Itu kayaknya kasus seperti itu gara-gara waktu pemasangan kurang kencang sih, kurang kencang ya, jadi menimbulkan kekendoran Mas Bro dan mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal ya. Untungnya saya dapat tukang bubutnya yang bisa tanpa bongkar mesin, jadi biayanya nggak terlalu mahal ya. Kalau seumpamanya nggak ada, jadi harus pakai bubut besar tuh, pakai mesin bubut besar, dibubut lagi ya, dibubut, dibikin drat ulang lagi, dan biayanya makin membengkak Mas Bro. Kemarin cuman habis sekitar 50.000 ya, ngedrat ulang itu sekitar 30.000. Terus tak belikan mur ya, saya belikan mur lagi original Yamaha, itu sekitar 7.000 rupiah ya. Takutnya kalau pakai baut-baut yang sembarangan, takutnya malah copot-copot lagi coy, ntar malah bikin kesalahan kedua kalinya ya. Mending cari amannya aja, beli baut original Yamaha ya. Ternyata murah juga sih. Dan untungnya kemarin waktu bunyi kayak traktor itu ya, waktu bunyi kayak traktor itu saya langsung berhenti coy, nggak tak terusin sampai rumah ya. Ntar kalau umpamanya terusin sampai rumah udah paling sama bak koplingnya hancur coy, sama sil-silnya yang di bagian oli itu ya, di bagian kanan itu hancur semua ya, malah lebih parah. Bisa-bisa malah bandulnya ikut mobbing ya, atau ikut oleng. Mungkin di video kali ini cuman ngasih update aja sih coy buat motorku ini, dan buat pelajaran bagi kalian semua ya. Seumpamanya masang atau bengkelnya yang masang itu harus lebih diperhatikan coy, biar enggak terjadi seperti kepunyaan saya ya. Kesalahan kecil bisa menjadi besar ya, kayak ini coy. Dan ini alhamdulillah motornya udah kembali normal ya, semoga enggak terulang kembali sih. Oke, mungkin videonya sampai segini dulu aja. Semoga kalian terbebas dari kendala seperti tempat saya ya. Semoga bisa jadi pembelajaran kalian semua, dan semoga bermanfaat di video kali ini. Oke, jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa komen bila ada pertanyaan, share ke teman-teman, dan tentunya jangan lupa subscribe.